Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, kembali lagi di Nuansa Podcast Kader, tempat dengerin podcast dakwah yang bikin pagi makin segar. Hasanan, kaifa halukum? Yasarallah lanal khaira haitsuma kunna. Barakallahu fikum. Bagaimana kabar Ramadanmu yang sebentar lagi akan berakhir ini? Baik-baik saja bukan? Atau masih ambyar? Wah, jangan ya. Ayo coba dibuka lagi penanda Al-Qur'annya. Sudah sampai juz berapa? Buku bacaannya sudah habis berapa? Atau tontonannya sudah sampai episode berapa nih? Eits, bukan drakor ya. Kajian loh, kajian. Oke teman-teman, menginjak Ramadan kita yang sebentar lagi pamit, tentunya sedih ya. Maka dari itu di sini kita sama-sama saling mengingatkan yuk. Bukan untuk saling menggurui, melainkan mengamalkan apa yang termaktub dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Nah, pasti udah pada tahu kan kalau bulan Ramadan itu bulan istimewa, ya kan teman-teman? Karena banyak pahala berlimpah dan dilipat gandakan. Juga terkurungnya setan dan iblis. Dan ada satu lagi yang paling sangat ditunggu-tunggu para muslimin nih. Ya, benar. Tak lain dan tak bukan ialah Lailatul Qadar. Di sini yuk kita sama-sama review lagi. Rahasia Lailatul Qadar tuh apa sih? Kapan itu tiba? Bagaimana cara menjemputnya? Dan masihkah di penghujung Ramadan ini kita mendapatinya walaupun dengan kondisi di rumah saja? Oke, malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan satu surat khusus di dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang malam ini, yaitu ada di Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Al-Qadar itu sendiri artinya kemuliaan. Mengapa malam ini dimuliakan? Ya, telah terjawab oleh Allah dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1, bahwa sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Di mana disebutkannya malam ini mulia, karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfudz kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini tuh hanya ada satu kali dalam setahun. Yang artinya, kalau di tahun ini kita tidak mendapatinya, kita harus menunggu di tahun selanjutnya. Mending kalau masih dikasih umur sama Allah. Kalau enggak, ya Allah. Memang malam ini adalah malam yang sangat istimewa di antara malam-malam yang lain. Bisa dibilang malam ini bukan malam biasa, guys. Ya, keutamaan pertama ada di Quran surat Al-Qadar ayat 3, di mana dijelaskan oleh Allah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik loh ya, bukan sama dengan. Itu artinya, kalau kita ibadah pada malam ini, misal deh, ya 2 rakaat aja kita sholat. Itu sudah seperti sholat kurang lebih 85 tahun tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu selama 85 tahun. Belum lagi ditambah ibadah-ibadah lainnya. Masya Allah. Keutamaan yang kedua yaitu pada ayat keempat, yaitu semua malaikat turun ke bumi. Terus kalau malaikat turun kenapa? Ya, malaikat di sini turun bukan cuma satu, tapi semuanya, sehingga menjadikan bumi itu padat dipenuhi malaikat. Sampai-sampai pohon aja itu nggak bisa bergoyang. Karena apa? Karena ya dipadati oleh malaikat itu. Coba kita bayangin gini, ketika pada malam itu kita melakukan satu aja ibadah pada setiap detiknya. Sedangkan katanya bumi itu padat oleh malaikat. Kebayang nggak tuh? Misal, kita lagi berdiri, memalingkan badan ke kanan. Lalu dengan sengaja atau tidak sengaja, kita menyebutkan Subhanallahi wa bihamdi. Di situ ada malaikat, catat. Terus kita memalingkan badan ke kiri, mengucapkan lagi Subhanallahi wa bihamdi. Ada malaikat, dicatat lagi.
Terus dari berdiri kita mau senderan, kita mengucapkan lagi, Subhanallahi wa bihamdi. Dicatat lagi sama malaikat. Terus kita mau keluar deh dari kamar, jalan ke dapur mau ngambil minum. Itu di sepanjang perjalanan cuma dari kamar kita ke dapur, terus kita mengucapkan atau berzikir kepada Allah, itu di setiap langkah kaki kita itu ada malaikat di situ. Dicatat sama Allah. Dan kalaupun kita berdoa, karena di situ saking banyaknya malaikat, itu bakal diaminkan oleh malaikat dan akan diijabah doanya oleh Allah. Masya Allah. Begitu seterusnya pun kita melakukan sedikit gerakan dan dibarengi dengan zikir kepada Allah, insya Allah malaikat akan mencatat itu semua. Kebayangkan tuh betapa mulianya malam ini. Terus malam ini tuh kapan datangnya? Tanda-tandanya apa? Begini, Nabi menyampaikan ada di akhir-akhir Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir Ramadan. Maka kata Nabi, kita disuruh kencangkan lagi tuh ikat pinggangnya, ibadahnya. Seperti bahwasannya kita kalau mau berlari, udah mau sampai garis finish, pastikan kita tambah tuh powernya, biar kita cepat nyampe garis finishnya. Nah, Allah turunkan di malam-malam terakhir ini sebagai motivasi untuk kita agar tidak kendor ibadahnya. Biasanya tuh kan, kalau di awal Ramadan kita punya target baca Al-Quran one day one juz. Karena selama 1 bulan minimal khatam 1 Al-Quran lah ya. Tapi di pertengahan Ramadan, makin menikmati tuh. Iya, menikmati makan sahur dan buka yang banyak banget dan enak-enak. Sampai-sampai pada saat sholat terus mau berlanjut ke tadarus, jadi terserang kantuk deh. Kita memilih untuk tidur. Menurun deh tuh sehari udah gak dapet one juz karena rasa malas. Maka dari itu Allah menurunkan malam ini bisa jadi dijadikan sebagai tiket. Tiket apa? Ya tiket kita nanti mendapatkan makanan yang paling enak, tapi bukan di bumi, di surga. Nah, makanya Allah mau kita itu berpacu lagi nih semangatnya di 10 malam terakhir Ramadan ini, seperti awal-awal Ramadan pada awal kemarin, yang nantinya bakal bisa ditukarkan dengan tiket itu. Jadi kita nggak memikirkan makan enak terus setiap hari, padahal nanti kesini-sininya kita malas, ngantuk, jadi kendor ibadahnya. Allah nggak mau itu. Yang kedua, yaitu Nabi menjelaskan bahwa ia pernah bermimpi diberikan kisi-kisi oleh Allah. Namun waktunya dihilangkan oleh Allah sehingga tidak diketahui oleh Nabi. Tapi Nabi merasakan pada saat itu bumi terasa teduh, hening, tenang. Angin tidak berhembus melampaui kencang. Hujan pun tidak melampaui deras, seakan-akan matahari terbit tidak ada. Suasananya enak, damai. Nah, di sini disebutkan mengapa Allah menghilangkan waktunya agar kita selalu mencari malam Lailatul Qadar itu, agar menjadi surprise buat kita. Maka dari itu, yuk penuhi malam Lailatul Qadar dengan beribadah setiap malamnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah beriktikaf. Ya, iktikaf adalah berdiam diri, menyibukkan diri dengan ibadah langsung kepada Allah. Tapi kan iktikaf biasanya di dalam masjid, sedangkan sekarang kita dihimbau untuk tetap di rumah saja. Apa bisa iktikaf? Ada 2 pendapat di sini, tidak bisa dan boleh. Dikatakan tidak bisa karena memang iktikaf adalah salah satu ibadah khusus yang hanya dapat dilakukan di masjid. Qaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpandangan tidak sah. Sebab tempat tersebut bukanlah masjid secara hakiki, karena tak ubahnya seperti tempat-tempat lainnya. Selanjutnya didasari dalil bahwa istri Rasulullah melaksanakan iktikaf di masjid. Kalau saja boleh beriktikaf di rumah, niscaya mereka menetapkannya. Lalu menurut Syekh Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i, bahwa sholat sunnah bagi laki-laki yang paling utama adalah dilaksanakan di rumah.
maka ibadah iktikaf mestinya sama dengan ibadah sholat sunnah. Maka dapat disimpulkan bahwa mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan dapat dijadikan sebagai solusi bagi kita agar tetap dapat melaksanakan iktikaf di tengah persebaran pandemi COVID-19 ini. Ketika melaksanakan iktikaf di masjid sudah tidak memungkinkan dan berpotensi tertular. Namun, dalam keadaan normal, iktikaf tetap dilaksanakan di masjid, sebagaimana pandangan mayoritas ulama 4 mazhab, agar ibadah dapat lebih sempurna dan mendapatkan fadilah yang berhubungan dengan tempat ibadah. Nah, terus cara iktikaf gimana aja? Yaitu dengan sholat malam minimal 2 rakaat atau biasa disebut qiyamul lail, lalu diselingi dengan membaca Al-Quran sampai sebelum sahur. Lalu banyaklah berzikir, berdoa, dan beristighfar. Insya Allah, Allah akan mengampuni setiap kesalahan kita. Lalu yang terakhir, apa tandanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Di sini Allah tidak memberitahu jika mendapatkan itu karena agar kita selalu rindu dengan hal tersebut. Namun, ada yang mengartikan pada malam itu terasa tenang. Begitupun dengan orang-orang yang mengalaminya. Terlihat tenang, baik, jauh dari maksiat, dan juga senang berbuat baik. Tapi, jangan juga hanya fokus ke tanda-tanda fisik itu, karena itu hanya sebagai ungkapan kebahagiaan Allah. Tapi yang kita cari adalah ridhonya, seperti perubahan karakter, jiwa, dan sifat kita, dengan bermuhasabah diri. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita sama-sama menjemput malam istimewa ini. Jika kita masih mampu, mari manfaatkan waktu malam kita, karena malam ini hanya ada satu kali, yang kita tidak tahu di malam keberapakah keberadaannya. Sempatkanlah untuk bangun dan sholat 2 rakaat minimal 5-10 menit deh. Niscaya Allah akan mengampuni kita. Dan jikalau kita meninggal setelah melakukan itu, insya Allah syurga akan dijanjikan oleh Allah. Masya Allah. Semoga kita semua mendapatkan malam yang dimaksudkan ini ya. Semoga Allah istimewakan kita sebagai orang-orang dari golongan terbaik dengannya. Dan semoga Allah mempertemukan kita di syurga dengan segala ketentuannya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.